واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khotaniman jamaah sidang salat subuh Masjid At-Thayyibah yang Allah muliakan keseluruhannya, sekaligus juga Rabbuna Jalla wa Ala yang pada hari ini di hari-hari telah hampir 3 minggu 3 pekan kita tinggalkan Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang mutakin, dan kelak Allah perlukan kita kesemuanya beserta orang kita cintai di surganya Allah Azza wa Jalla. Tanpa lupa kami ucapkan taqabbal minna wa minkum shalihal amal untuk seluruh jamaah sekalian. Dan di hari ini kita lihat kajian kita Al-Muharram yang terakhir kita bahas pada hadis angka 102. Betul. Saya ulangi sebentar tentang hadis yang ke-102 ini, mengingat sekian banyak masalah yang bisa kita ambil hikmah di sana dari kisah seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika ia menceritakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam satu kalimat, idza ata ahadukum ahlam, ketika kalian mendatangi keluarga kalian, mendatangi istri kalian, dalam artian mengumpuli istri kalian, melakukan hubungan badan alias jima, summa arada an yahuda, yang membuka kemungkinan dalam hubungan badan tersebut ada keinginan untuk mengulang lagi. Apakah mungkin? Apakah bisa? Sangat mungkin. Baik itu para kemanten muda atau kemanten yang barusan menikah, setelah sekian lama menikah kemudian meninggal dunia atau pisah pasangan dan menikah lagi, membuka kemungkinan selepas menikah tersebut mengulang hubungan intim sangat mungkin. Atau di antara orang-orang yang telah lama menikah, itu pun mungkin untuk mengulang lagi hubungan intim tersebut di waktu, di malam yang sama. Dalam kalimat ini Rasulullah menyatakan summa arada an yaquda, membuka kemungkinan di antara kalian para laki-laki ingin mengulang, atau di antara istri kalian ingin mengulang lagi. Apakah boleh istri meminta lagi? Apakah boleh istri minta lagi? Halo? Kalau suami ingin minta lagi, jelas boleh. Apakah boleh istri minta lagi? Jelas boleh, tidak ada masalah minta pada suaminya sendiri, kecuali ketika suaminya ada penyakit. Contoh misalnya tidak mampu untuk mengumpuli istri kecuali untuk waktu yang sebentar, tapi istri menggebu, ngajak terus hingga suaminya meninggal dunia. Apakah ada? Membuka kemungkinan ada. Sempat ada kisah di hotel muliakan di satu terapi di kawasan Rumput sana, ada penerapi terkait penyakit stroke. Ada di antara pasien tersebut punya kemampuan finansial, dapat kamar inap yang VIP bersama pasangannya. Di mana penerapi tersebut menyatakan, Pak, tolong tak kasih kamar khusus, tapi tolong jangan kumpul dulu suami istri. Sudah enak kan orangnya, sudah bisa berjalan lagi. Yang awalnya ngelempret nggak bisa jalan, dilarang untuk melakukan itu tadi. Ternyata berhubung dia malamnya adalah tempatnya VIP bersama pasangannya yang cantik jelita, hingga melakukan hubungan intim, besoknya nggak bisa jalan lagi. Ini contoh kecil. Ketika ada mudarat di sana, maka hendaknya seorang istri betul-betul memperkirakan antara manfaat sama kerugian yang dia dapatkan pada masa yang datang. Dalam kaitan ini, ketika seorang istri meminta untuk mengulang hubungan intim sangat boleh. Ketika tanpa ada sebab, tanpa ada mudarat sama sekali, di mana suami punya kemampuan di sana. Rasulullah menyatakan
untuk pesan ini ketika seorang pasangan setelah hubungan intim dan ingin mengulang lagi, beliau berpesan wal yatawaddo bainahuma wudu'an, hendaknya di antara kalian mengulangnya dan diawali dengan wudu terlebih dahulu. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahasanya pada aska wa atyab wa adhar, beliau menyatakan dengan wudu tersebut aska lebih mensucikan, lebih membersihkan, wa atyab dan tentunya lebih baik, wa adhar dan lebih bersih tentunya. Tanpa kita pungkiri, ketika seorang laki-laki dan perempuan telah mengeluarkan puncak syahwatnya, itu yang keluar bukan cuma yang namanya air semata, tapi itu adalah zat-zat bagian dari seluruh tubuh yang membuat seorang hamba menjadi lemah dan malas serta ngelemper. Apa ngelemper dalam bahasa Indonesia, Pak? Bukan loyo, ngelemper, malas tandang gawe gitu loh. Saya kira jenengan yang sudah menikah paham, setelah hubungan intim, setelah mencapai puncak klimaks, kemudian selesai, malas ngapa-ngapain udah. Kalau ingin pulang lagi, Rasulullah ngasih semacam rumusan, hendaknya wudu dulu. Dengan air wudu tersebut membuka kesempatan orang lebih semangat lagi dan lebih sehat dan lebih menyegarkan tentunya. Sempat pula dalam beberapa kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang suami yang memiliki kemampuan fisik lebih, bagi seorang suami yang memiliki kemampuan fisik lebih. Dalam satu kisah bahwasanya Rasulullah dikisahkan di sini karena Shallallahu Alaihi Wasallam yujami'u thumma ya'udu wa la yatawadda. Nabi itu sempat mengumpuli istrinya, kemudian mengulang lagi tanpa wudu pula. Dalam artian membuka kemungkinan seorang suami mengulang hubungan intim tanpa diawali dengan wudu. Dalam artian hukum wudu ini adalah sunnah. Bagi orang meninggalkan sunnah tersebut tidak mendapatkan dosa. Dan bagi para laki-laki yang membuka kemungkinan punya kekuatan fisik, dalam kisah ini Rasulullah menyatakan wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi. Nabi pernah berkeliling kepada para istri beliau sebanyak sekian orang tanpa mandi sama sekali. Dan dinilai di sini dari Imam Ahmad tersebut bi ghuslin wahidin, beliau mandi dengan satu kali mandi saja. Dalam artian satu wanita beliau kumpuli, satu wanita beliau kumpuli, satu wanita beliau kumpuli, dan mandinya nanti pada paling terakhir. Apakah mungkin? Sangat mungkin bagi orang yang punya kekuatan. Ini juga Bapak memuliakan beberapa pelajar bersama, bagi kita bersama, ketika seorang suami memiliki pasangan lebih dari satu, ini ngapunten untuk para ibunda. Ketika seorang suami memiliki pasangan lebih dari satu, seorang suami diperbolehkan untuk keliling ke istri-istri yang beliau miliki. Ke rumahnya ini, ke rumahnya itu, tanya keperluannya apa, tanya kebutuhannya apa, pun misalnya mesraan tetap boleh. Dalam kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut menyatakan bahasanya beliau kumpuli istrinya, istri-istri beliau dalam satu malam, dalam satu kesempatan. Jadi menunjukkan bahasanya seorang suami diperbolehkan menyenangkan para istri yang ia miliki dengan syarat selama memiliki uang, bukan cuma nafsu. Kemudian Bapak Ibu muliakan, ada satu tambahan di sini dari kisah Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menyatakan bahasanya qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun. Pernah Nabi itu tidur dalam keadaan junub, min ghairi an yamassa ma'an, tanpa menyentuh air sama sekali. Ada kalimat dari Imam Tirmidzi rahimahullah taala ketika beliau menyatakan bahasanya walam yamass ma'an ba'annahu hadfaha amdan. Ini terkesan kalau dihapus secara sengaja. Cuma beliau menyatakan di sini dalam artian
Beliau tidak menyentuh air tersebut, bukan air wudu, tapi air mandi. Ini pernyataan dari beliau. Walaupun hadis ini berderajat lemah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian Bapak muliakan, kita masuk pada hadis yang ke-103 yang pernah kita bahas di sini tentang tata cara mandi besar. Kami sampaikan di sini Bapak muliakan dalam dua riwayat. Yang pertama dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Ummul Mukminin yang lain pula dari Maimunah radhiyallahu anha. Perhatikan yang pertama dalam hadis 103 ini, saya bawakan diksinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang menceritakan bahwasanya karena Rasulullah SAW idza ihtasala, bahwa Nabi SAW ketika beliau mandi minal janabati, dengan sebab junub, entah keluar air mani atau dengan sebab kumpul suami istri, yabda'u fayaghsilu yadaihi, yang pertama kali beliau lakukan adalah mencuci kedua tangan beliau. Kemudian yufrigu biyaminihi ala shimalihi, menuangkan air dari tangan kanan beliau ke tangan kiri beliau. Setelah membasuh kedua tangan, menuangkan air dari tangan kanan ke telapak tangan kiri beliau. Yang beliau lakukan kemudian wayaghsilu farjahu, dari air tangan kiri tersebut beliau bersihkan kemaluan beliau, baik yang namanya kubul maupun dubur. Dalam kali farja itu kemaluannya beliau bersihkan dari sisa air mani. Pertanyaannya sekarang, apakah boleh menggunakan sabun? Apakah boleh menggunakan sabun? Tetap boleh. Boleh nggak menggunakan sampo? Boleh. Boleh nggak menggunakan merang? Boleh. Selama itu untuk membersihkan. Kemudian di sini pula, setelah beliau bersihkan kemaluan beliau, kemudian Nabi berwudu. Dalam wudu ini, para ulama menjelaskan bahwasanya dalam kisah Aisyah radhiyallahu anha tersebut menyatakan bahwasanya Nabi setelah membersihkan kemaluan, beliau berwudu. Dalam artian wudu yang normal, wudu kayak wudunya sholat secara sempurna, tanpa terkecuali. Dalam artian apakah masuk membasuh kaki? Masuk membasuh kaki di sini. Saya bawakan lagi dalam hadis kisah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana ia menceritakan bahwasanya qalat Maimunah istri Rasulullah berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bi. Maimunah menceritakan, saya sempat memberikan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau mandi besar maksudnya ini. Yang pertama beliau lakukan fafragha ala yadaihi, beliau tuangkan air ke dua telapak tangan beliau. Beliau tuangkan air ke dua telapak tangan beliau, wa ghassalahuma marrataini aw salasan. Beliau basuh kedua tangan tersebut dua kali atau tiga kali. Summa afragha biyaminihi ala shimali, sama dengan kisah Aisyah. Beliau ambil air dari tangan kanan dan beliau tuangkan ke telapak tangan kirinya, bahwa salamu dzakirahu, dan beliau basuh dan beliau cuci dakar beliau atau kemaluan beliau. Kok tahu basuhnya dari kemaluannya dibasuh? Yang tahu istrinya tentunya. Yang melihat siapa Bapak Ibu? Yang melihat siapa Bapak Ibu? Istrinya. Pelajaran bahwasanya pasangan satu sama lain diperbolehkan melihat aurat satu sama lain. Ada satu kisah berkembang di masyarakat tentang satu riwayat yang menyatakan barang siapa melihat aurat nisa, melihat aurat nisa itu penyebab ama, menyebab mata buta. Nanti mireng boten. Biasa dipikir-pikir tradisional. Jadi mereka punya pendapat bahwasanya ketika seorang suami hubungan badan sama istrinya dilarang melihat aurat satu sama lain. Maksudnya bagaimana? Tetap pakai baju.
tetap pakai penutup kain di sana. Cuma dalam kisah ini Maimunah ataupun Aisyah menceritakan bahasanya Nabi setelah menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kiri tersebut, bahwa salah farjawan mudzakiran, membasuh kemaluannya. Artinya Aisyah melihat, Maimunah pun melihat. Ini sebagai dalil bahwasanya dua orang ini, Ummahatul Mukminin ini, betul-betul melihat keadaan Nabi yang membasuh kemaluannya ketika mandi. Dan ini sebagai dalil bahwasanya pasangan suami istri tetap mutlak boleh melihat aurat satu sama lain. Bagaimana pendapat yang melarang untuk itu? Pakai kain itu urusan mereka sudah. Kita gunakan dalil ini sebagai pemahaman kita bersama. Maimunah menceritakan pula, setelah membersihkan kemaluan tersebut, summa dalaka yadahu bil ardi. Setelah mencuci kemaluan, kalau versi Aisyah langsung wudhu. Versi Maimunah menyatakan setelah beliau basuh kemaluan tersebut, beliau mendalag. Mendalag itu menggosok-gosok tangan di muka bumi ini ke lantai. Boleh ke tembok, boleh ke lantai. Kalau bisa ini dari Maimunah, humadalaka yadahu bil ardi, beliau menggosok tangannya ke lantai. Pernah saya ceritakan di sini Pak Ibu melihatkan terkait masalah buang air besar. Ketika orang istinja menggunakan batu atau menggunakan pasir, kenapa kok lebih bersih? Menghilangkan bau di antaranya. Lah sama seperti ini pula. Mungkin kalau kita tanpa sabun ada lengket-lengket di situ. Ketika kita gosok ke lantai itu lebih bersih biasanya. Ini dari hikmahnya. Dalam kisah Maimunah, beliau menggosok ke bumi ini, summa madmadha wastansyaqa. Ini yang jadi pembicaraan. Versi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berwudu kamilan, wudu seperti wudu sholat, sempurna tanpa ada pengurangan sama sekali. Versi Maimunah dia menceritakan bahwasanya Nabi setelah menggosok tangan ke lantai tersebut, madmadha wastansyaqa, beliau kemudian berkumur dan mengeluarkan air atau masukkan air dalam hidung beliau. Para ulama di sini berselisih paham. Di antara mereka menyatakan bahasanya hukum madmadha wastansyaqa wajibun min wujubil husni. Sebagian di antara mereka menyatakan bahasanya untuk berkumur ini dan memasukkan air dalam hidung tersebut adalah bagian dari wajibnya mandi besar. Dan berkumur ini tidak ada kaitan dengan kisah wudhu tadi. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian menyatakan bahwasanya madmadha berkumur tersebut adalah di antara bagian dari wudhu, karena dalam wudhu tersebut ada berkumur. Sebagian menyatakan loh, kalau misalnya sudah niat untuk mandi besar, kemudian nyemplung kan sudah bersih dia, niatnya sudah mandi besar. Tapi kalau tanpa berkumur tetap masih kurang. Pendapat pertama menyatakan seperti itu. Kita pilih yang paling aman, pada kemudian yang paling aman tetap gunakan kaidah Nabi berwudu secara sempurna. Di antaranya dalam wudu tersebut adalah berkumur. Paham sekilas? Paham sekilas? Kemudian summa ghassala wajhahu wa yadayhi summa ghassala ra'sahu thalathan. Setelah itu yang beliau lakukan dalam kisah Maimunah ini, setelah beliau berkumur, memasukkannya dalam hidung tersebut, summa ghassala wajhahu, beliau membasuh muka beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yadai, kedua tangan beliau, summa ghassala ra'sahu thalathan, kemudian beliau membasuh kepalanya sebanyak 3 kali. Summa aqraha ala jasadihi, kemudian beliau tuangkan, beliau ratakan ke seluruh jasad beliau. Summa tanaha. Perhatikan. Dalam kisah Aisyah, setelah beliau berwudu, summa yakhudul ma. Aisyah menceritakan, Nabi mengambil air. Wa yadkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Beliau masukkan seluruh jari-jari jemari beliau ke seluruh bagian dari kepala, sela-sela kepala beliau, sela-sela rambut beliau. Summa hafana ala ra'si thalatha hafanatin. Kemudian beliau mengambil air dan beliau tuangkan sebanyak 3 kali cakupan ke kepala beliau. Summa afadha ala sa'iri jasadihi.
baru kemudian diratakan ke seluruh jasadnya. Diratakan ini, ngapunten, diratakan ini bukan berarti boros air. Dalam artian semampu seorang hamba dengan air yang ada untuk meratakan air ke seluruh tubuhnya. Membuka kemungkinan ada bagian dari tubuh yang nggak terkena air. Karena apa? Adanya kemampuan yang terbatas. Ngapunten Pak. Di antara kita ngosok geger, ngosok dalam bahasa Indonesia apa Pak? Gosok geger, punggung itu nggak semua tangan bisa menyapai. Sehingga membuka kemungkinan bagian dari geger kita, punggung kita nggak kena air. Dalam kisah ini Aisyah menceritakan Nabi meratakan seluruh jasadnya beliau, semampu beliau tentunya. Semoga salah dijelai paling akhir kata Aisyah membasuh kaki beliau. Dalam kisah Maimunah dikisahkan bahasanya tsumma tanaha min maqamihi. Nabi setelah yang namanya membasuh seluruh jasadnya beliau meratakan air, beliau pindah tempat. Jadi setelah beliau membasuh kemaluan, kemudian menggosok tangan ke bumi, berkumur, masukkan air dalam hidung, summa saya membasuh muka beliau dan kedua tangannya, dan membasuh kepala 3 kali, meratakan ke seluruh jasad, summa tanaha min maqami. Beliau pindah tempat dari tempat awal beliau. Para ulama berkomentar di sini, tujuan pindah tempat tersebut bisa membuka kemungkinan adanya kotoran-kotoran sisa yang kecembeng di lantai ketika beliau berwudu atau membersihkan ketika mandi pertama kali. Kecembeng dalam bahasa Indonesia tuh tergenang. Mungkin ada sisa kotoran, sisa najis dan sebagainya. Dan itu diantara fungsinya kata para ulama, mengapa dalam kisah Maimunah ini beliau berpindah tempat. Bahwa salah qadamaihi, baru yang terakhir membasuh kedua kaki beliau. Ini diantara dua tata cara dari kisah Maimunah serta Aisyah radhiyallahu anha. Gambar kita bersama tentang masalah tata cara mandi jinabat. Yang paling aman, gunakan cara yang paling mudah, yang tidak ada khilaf di sana. Contoh seperti ini Pak yang memuliakan. Kita tahu bersama tentang masalah tata cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Sebagian riwayat menyatakan sejajar dengan dada. Sebagian menyatakan sejajar dengan pundak. Sebagian menyatakan sejajar dengan daun telinga. Ambil yang paling gampang, daun telinga. Dalam artian apa? Dada kena, pundak pun kena semuanya. Sama seperti ini pula dalam kisah Maimunah tersebut, beliau cuma dikisahkan di sana mat mador wastan syaqqa. Beliau berkumur, memasukkan air dalam hidung tanpa wudu. Gunakan kisah Aisyah radhiyallahu anha diawali dengan wudu terlebih dahulu secara mutlak tanpa ada pengecualian. Lu kan harus berkumur, kan wudu ada kumurnya juga. Paham sekilas kira-kira ini? Paham sekilas kira-kira ini? Barakallahu fiikum jami'an. Dalam kisah tambahan, wa fi riwayatin fa masahaha biturab, sempat Nabi membasuh bekas-bekas mani tersebut dengan yang turab, dengan debu atau pasir. Wa fi akhirih, pada akhirnya ternyata bahasanya tsumma ataitu bil mindil faraddahu. Maimunah menceritakan, saya sempat memberikan Nabi mindil. Mindil itu bukan sapu tangan Bapak Ibu, tapi semacam kain handuk kecil yang digunakan Nabi untuk biasa mandi dan lain sebagainya. Para ulama ada beberapa pendapat di sini terkait masalah penggunaan mindil ketika orang selepas berwudu. Yang pertama adalah orang-orang dohiriyah, orang-orang tekstual. Dohiriyah orang tekstual, dan yang ini dilakoni selesai urusan. Dalam kisah ini, Amin menceritakan bahwasanya summa ata bil mindil faraddahu. Saya kasih mindil, saya kasih sapu tangan, saya kasih anduk kecil, tapi Nabi menolak. Pendapat pertama menyatakan menguatkan untuk mindil dilarang digunakan selepas wudu ataupun mandi. Pendapat Dohiriyah. Pendapat yang kedua, mereka menyatakan yajuzu wa sunnatu ala tarki. Pendapat yang kedua menyatakan tetap boleh digunakan,
tapi sunnah untuk ditinggalkan. Karena apa? Wajahlah yang kuduma biyadihi. Rasulullah dikisahkan di sini, beliau menolak yang namanya mindil tadi, kain tersebut atau handuk kecil tadi. Beliau basuhkan tangan bekas air dengan tangan kanannya atau tangan kanan beliau. Jadi dikibatno, apa dalam dikibatno itu, Pak? Dicipratno. Dikibatkan pakai tangan beliau, bisa air tersebut. Ini pendapat yang kedua, menyatakan diperbolehkan menggunakan handuk atau sapu tangan atau apapun itu dari bekas-bekas wudu, tapi disunahkan untuk meninggalkan perkara ini. Pendapat ketiga menyatakan bahwasanya Maimunah menyodorkan mindil tersebut sebagai adatan. Adatan artinya apa? Maimunah punya kebiasaan dan Nabi punya kebiasaan. Selama beliau mandi, selama beliau berwudu, seringkali Maimunah menyiapkan kain untuk membersihkan bekas-bekas wudu Nabi. Dan Nabi menerima. Cuma dalam kisah ini beliau menolaknya. Dalam artian menggunakan mindil hukumnya bukan sunnah, bukan haram, tapi mubah. Wallahu ta'ala alam bisawab, sambil pendapat yang terakhir mungkin untuk kemudahan bagi kita bersama. Dalam kisah lain, dalam riwayat Imam Ahmad beliau menyatakan, Maimunah menceritakan, "Fanawatuhu thauban falam ya'khudhu." Saya kasih baju untuk Nabi. Setelah beliau mandi tadi, saya kasih baju, tauban, kain baju, falam ya'khudh, tapi Nabi nggak ngambil. Fantola qabla pergi wa huwa yufaddilu al-ma. Beliau yang kutul ma. Kemudian beliau tetap pergi dan beliau membasuh air dari tangannya tersebut. Ini kaitan masalah tata cara mandi besar di hadis yang ke-103. Kita masuk di hadis yang ke-104. Bapak Ibu muliakan, dari wanita di antara orang-orang yang Rasul cintai, selain Aisyah radhiyallahu anha, selain Maimunah radhiyallahu anha, datang dari kisah lain pula dari Ummu Salamah, Ummahatul Mukminin pula radhiyallahu anha, yang ia menceritakan, qalat qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini imra'atun asyadu sya'ar ra'si, saya wanita yang rambut saya sangat ketal, sangat banyak rambut saya. Ketal itu dalam bahasa Indonesia itu kenapa, Pak? Bukan ikal ya, lebat. Rambut saya ketal, lebat. Dan saya biasa ketika rambut ketal tersebut biasa diikat agar nggak kelihatan seperti kayak Pirsa Ahmad Albarnya dengan baik. Bukan jabrik, Pak. Saya dulu pernah mendatangi satu pernikahan santri kami, Mas Ali itu dapat anak Jawa, kan dia dari keluarga Arab itu. Ada satu jamaah yaitu orang keturunan Arab, rambutnya itu kayak Ahmad Albar ngeten, Pak, jebubuk ngeten niku. Lah, jebubuk itu biasanya diikat supaya kelihatan agak rapi lah. Ummu Salamah punya rambut semacam itu. Sing ketele, beliau sedang mengikatnya. Sehingga beliau menyatakan satu kalimat ini, apa angku tuhuli ghuslil janabati awal haidati ya Rasulullah, apakah saya perlu melepas ikatan rambut saya ini untuk mandi jinabat ataupun gara-gara masalah haid? Nabi menyatakan, qala la, enggak perlu ya Ummu Salamah, innama yakfiki an tahfi ala ra'sihi salasah hastayat. Tapi beliau menyatakan, cukup untuk kau yang Ummu Salamah untuk menuangkan air, meratakan air tersebut kepada kepala jenengan 3 kali tuangan, 3 kali siraman, diratakan cukup tanpa harus membuka ikatan. Cuma ada dalam pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, bila mengambil sebuah pendapat bahwasanya tentang untuk melepas ikatan ini wajib hukumnya. Wajib hukumnya bagi orang-orang yang haid khususnya untuk melepas ikatan agar mandinya lebih bersih dan lebih tuntas bagi orang-orang wanita telah mengalami haid tadi yang rambutnya ikalnya luar biasa atau lebatnya luar biasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada satu kalimat dari Aisyah radhiyallahu anha,
yang sempat ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang beliau perintahkan untuk para wanita tersebut yang punya rambut yang cukup lebat, yang suka mengikat rambutnya karena lebatnya tersebut, agar melepaskan ikatan rambut ketika mereka mandi wajib. Sempat ada satu komentar dalam Sahih Muslim, kalimat dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah menyatakan, ya ajaban libni Amrin, sungguh aneh ucapan Abdullah bin Amr ini. Wa hadza ya'muru nisa idza ihtasana an yanqudna rusahunna. Dan dia perintahkan untuk wanita-wanita melepaskan ikatan rambut ketika mereka mandi. Apala ya'murhunna an yahlikna rusahunna. Kalau memang dia memerintahkan rambutnya untuk dilepaskan ikatannya, mendingan suruh gundul sekalian aja udah. Laqad kuntu ahtasilu. Aisyah menyatakan, saya dulu pun sama, saya pernah mandi. Ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahidin. Saya Aisyah pernah mandi bersama Rasulullah SAW. Gak cuma mandi bersama-sama, bahkan dalam satu bejana. Min ina'in wahidin. Nanti ada berita di hadis yang ke-105. Ina' wahid ini Pak bukan kuali gede Pak, tapi ina' li syurbi adalah semacam teko takaran untuk minuman. Dalam artian Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha mandi tersebut tidak lebih dari 3 sok air. Tahu 3 sok Bapak Ibu? Tahu ukuran 3 sok? Sok itu ukuran untuk masalah zakatul fitri. 1 sok takarannya adalah 4 mud. 1 mud adalah kepala 2 telapak tangan orang dewasa. Ini 1 mud. 1 sok itu 4 mud. Nabi dikisahkan bahwasanya yang min ma'in. Nabi pernah mandi cuma menggunakan 1 sok air. Jadi 4 mud air ini. Apakah bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Air ini berapa mud? 1 mud. Betul kan? Air ini berapa mid nih? 250-200an mili. Ini 1 mud. Banyak di YouTube beberapa satria kita termasuk Dr. Salam Habibullah Ta'ala mencontohkan tata cara wudhu dengan menggunakan air aqua 1 gelas. Dan bisa. Dan mampu. Apalagi mandi. Di zaman Nabi air sangat sulit. Beliau praktekkan 1 sok atau 2 sok untuk berdua cukup untuk mandi. Aisyah menceritakan radhiyallahu anha, saya pernah mandi bersama Nabi. Kalau Abdullah bin Amr menyatakan wanita wajib dilepas rambut ikalnya, dilepas tali-talinya, dilepas semua kerudung gulungannya. Aisyah menyatakan saya pernah mandi bersama Nabi dalam satu bejana yang sama. Wala azidu ala an ufriqa ala ra'si thalatha imrahat. Beliau menyatakan, tapi saya selama mandi tersebut tidak menambah lebih dari 3 siraman ketika menyiram kepalaku, itu saja. Walaupun kepala mungkin rambut saya ikal atau enggak ikal, 3 kali siraman cukup, dan Nabi mendiamkan. Ini sebagai pertanda bahwasanya pendapat yang terkuat untuk para wanita rambutnya lebat, ketika ia mandi besar tidak perlu melepaskan ikatan dari rambut-rambut yang beliau tata. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada pertanyaan sebelum lanjut pada hadis berikutnya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu. Hubungan pertama, kemudian melanjutkan hubungan kedua itu cukup dengan wudhu atau harus mandi. Kedua, setelah melakukan hubungan itu kadang kan karena capek ketiduran atau sengaja tidur, boleh atau tidak? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya jelaskan bahwa memuliakan terkait dengan masalah seorang suami yang telah melakukan hubungan intim dan ingin mengulang lagi. Apakah boleh dia berwudu tok tanpa mandi ataukah boleh mandi pula? Dalam artian Aisyah menceritakan, kullu dzalika qad fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
semua pernah beliau lakukan. Baik itu beliau wudhu duluan ketika akan mengulang, ataupun langsung mandi sebelum mengulang. Makanya ada pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha atau dari kalangan sahabat menyatakan, "Afala taj'alu ala ghuslin wahidin ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kalau ingin mengulang, kok nggak jadikan satu mandi aja? Nabi cuma menyatakan, "Fa innahu aska wa athhar wa atyab lil audati." Dengan mandi tersebut lebih segar, lebih nyaman, lebih sergap untuk mengulangi lagi. Ada pernyataan kemudian, apakah Nabi pernah mandi atau pernah tidur tanpa wudhu, tanpa juga yang namanya dalam keadaan junub? Dijelaskan tadi di sini dalam Imam Tahawi beliau menyatakan bahwasanya karena Rasulullah SAW yujami'u thumma ya'udu wa yatawadda thumma yanam. Nabi pernah mengumpuli istrinya, kemudian kembali lagi mengumpuli istrinya tanpa wudhu, kemudian beliau tidur. Ini sebagai dalil bahwasanya Nabi pernah melakukan semuanya. Baik itu seorang suami ngapain Pak, setelah kumpul suami istri, kecapean, malas wudhu, langsung tidur, apakah boleh? Tetap boleh hukumnya. Walaupun ini makruh di kalangan ulama. Makruh itu apa artinya, Bapak? Makruh itu apa artinya? Karihaya kerahu, apa artinya? Dibenci. Lebih baik kalau dibersihkan lebih dahulu, minimal dengan cara berwudu. Karena membuka kemungkinan ngapunten di antara kita setelah kumpul suami istri tersebut ingin nyemil, ingin minum, betul apa ya? Lah kalau ingin minum atau nyemil, wudu dulu lebih utama, membersihkan semua kotoran, lebih nyaman untuk kita tidur lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Seperti itu Pak ya. Yang lain? Saya lanjutkan di hadis yang 105. Hadis yang 105 terkait tentang masalah apakah boleh wanita haid masuk ke masjid, baik itu melakukan aktivitas pengajaran Al-Quran kah, atau ikut pengajian kah, atau menunggu suaminya di masjid ketika suami sedang sholat. Satu kisah dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sunan Abu Dawud, juga dalam kitab yang lainnya, di mana ini diceritakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pada satu kalimat ini, "Inni la uhillul masjida li haidin wala junubin." Beliau menyatakan bahwasanya saya Muhammad tidak menghalalkan. Dinamakan tidak menghalalkan artinya hukumnya adalah, beliau menyatakan saya tidak menghalalkan, berarti hukumnya adalah haram. Saya haramkan masjid untuk wanita-wanita haid serta orang-orang junub yang mereka belum bersuci. Perlu kami jelaskan di sini bahwa memuliakan para ulama berselisih paham terkait hadis ini. Sebagian besar melemahkan, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala melemahkan hadis tersebut. Tapi Syekh Abdul Al-Basam rahimahullah ta'ala menyatakan adanya banyak syawahid, banyak penguat dalam hadis ini, sehingga beliau beristimbat bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan li ghairihi, hasan dengan sebab adanya banyak penguat riwayat yang lainnya pula. Sehingga dalam hal ini pula para ulama secara jumhur menyatakan bahwasanya, jumhur Pak ya, mayoritas ulama menyatakan bahwasanya untuk wanita haid mutlak dilarang masuk masjid, ataupun orang-orang nifas, ataupun orang-orang junub, apapun alasannya. Misalnya ada pernyataan menyatakan bahwasanya kalau udah pakai pengaman nggak mungkin netes, nggak mungkin kotor, hukumnya mutlak dilarang masuk masjid. Termasuk pendapat ini diambil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dengan penjelasan beliau yang sangat panjang. Tapi ngapunten, sempat ada bantahan pula terkait tentang masalah penjabaran ayat dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-43. Surat apa Pak Ibu? Ayat 43. Di mana Allah berfirman dalam satu kalimat, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabul sholata wa antum sukara." Allah menyatakan, wahai orang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara.
dan sekali-kali kalian mendekati sholat dan antum dalam keadaan mabuk. Ada dua pernyataan. Yang pertama, la taqrabus sholat, artian jangan mendekati sholat ini, apakah mendekati mahalus sholat, tempat sholatkah, ataukah mendekati sholatkah? Itu perilaku sholatkah? Pendapat pertama nyatakan dilarang mendekati tempat sholat. Jadi di antara alasan mutlak mereka yang menyatakan bahwasanya ini syuruk ya Pak. Ini syuruk terbit matahari. Ini baru menyatakan bahwasanya kalau kaitan masalah tempat sholat, maka hukum ini berjalan. Hukum ini berjalan. Wanita haid, orang-orang junub dilarang masuk masjid sama sekali mutlak, apapun alasannya. Kalau terkait masalah tempat sholat. Kalau pendapat kedua menyatakan la taqrabus sholat, untuk kalian jangan melakukan sholat, yaitu perilaku sholat. Wa antum sukara, dalam keadaan kalian posisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu tentang apa yang kalian ucapkan. Wala junuban illa abiri sabil, termasuk larangan bagi orang-orang yang junub untuk melakukan sholat. Karena apa? Orang junub wajib untuk mandi terlebih dahulu. Pendapat kedua Pak Ibu memuliakan menyatakan bahasanya kalau ini kaitan masalah sholat yang dilarang mendekati tersebut, maka junub ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang junub karena hubungan badan atau keluarnya air mani tersebut bisa dihilangkan dengan cara mandi. Dan orang haid itu tidak bisa dikiaskan orang junub. Karena apa? Orang haid walaupun mandi besar tetap dalam keadaan haid, maka dia tetap dalam keadaan tidak suci. Paham dari sini sekilas? Saya bacakan di sini kisahnya Bapak muliakan tentang pernyataan di Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Sempat Rasulullah Muhammad SAW meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, nawinni al-khumrata minal masjid. Ya Aisyah, ambilkan saya al-khumrah. Khumrah itu sajadah kecil Pak, yang cukup untuk kepala. Mungkin Bapak Ibu yang pernah umrah atau haji sering dapat oleh-oleh yang namanya sajadah kepala Pak, gitu loh Pak. Nanti mirsani boten. Sajadah yang untuk kepala Pak itu loh. Itu khumrah namanya. Aisyah bin Rasulullah memerintahkan untuk Aisyah untuk mengambil khumrah di dalam masjid. Fakultu, Aisyah menyatakan, ini haidun, ya Rasulullah, saya posisi haid, nggak mungkin masuk masjid. Perhatikan pernyataan Nabi. Beliau menyatakan, inna haidatuki laysat fi yadi. Ya Aisyah, haidmu tersebut bukan di tanganmu. Haidmu itu di kemaluanmu. Sehingga tetap masuk masjid, ambilkan khumrah untuk saya. Ini sebagai dalil bahwasanya seorang wanita dalam keadaan haid tetap boleh ke masjid ketika mereka ada hajat di sana. Entah mengambil barang, entah mengajarkan sesuatu kah, atau mungkin kamu tuh menunggu suaminya kah, atau mungkin kamu tuh berangkat pengajian kah. Jadi di antara pendapat yang dilakukan ulama mutaakhirin, selama wanita tersebut aman dari keluarnya najis yang bisa mengotori masjid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau suami mau puasa sunnah terus istrinya setelah subuh minta itu dua kali. Ada pertanyaan, suami ingin puasa sunnah, kemudian setelah ia puasa sunnah tersebut, setelah ia bersahur tadi, setelah matahari kemudian menjelang terbit masih suasana dingin, istrinya minta lagi yang kedua. Apakah boleh membatalkan puasanya? Itu hak bagi sang suami. Dalam artian puasa sunnah itu kan pilihan, betul Bapak Ibu? Puasa sunnah itu pilihan. Seperti gini, jenengan puasa sunnah, diajak kemudian di walimah, sampai posisi ceramah atau mewakili dari mempelai pria sebagai perwakilan keluarga. Ada dua pilihan, tetap istiqomah menjalankan puasa dengan meninggalkan makanan yang enak dan lezat luar biasa, ataukah jenengan batalkan puasa demi menyenangkan shahibul bait dan juga saudara yang wakilkan di sana. Sama dalam hal ini pula, ketika jenengan misalnya sebagai seorang suami sudah niatan untuk puasa sunnah Syawal,
Bojone goli terus, gue gesek terus jenengan. Hingga gak kuat jenengan itu bilang jenengan. Diladeni ya monggo, gak diladeni ya gak apa-apa. Diladeni ya monggo, gak diladeni ya gak apa-apa. Kalau saya pribadi tak ladeni gitu aja. Ya harus diladeni toh, Pak. Namanya istri minta kan. Wajib. Iya. Diladeni mawon mboten napa-napa. Diladeni sing apik tapi kan ngoten istilahnya. Ada pertanyaan lain? Sebelum saya lanjut di hadis yang 106. Hadis 106 dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pula, qalat yang ceritakan bahasanya kuntu aghtasilu. Perhatikan Bapak Ibu. Beliau menceritakan, saya mandi. Ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di satu tempat yang sama. Satu tempat yang sama. Min ina'in wahidin, dengan menggunakan satu bejana satu. Tadi saya ceritakan ina' wahidin ini adalah namanya al-farqu. Al-farq ini ada semacam ina' usyurbin, yaitu bejana untuk minuman. Takarannya berapa? Kurang lebih antara so'an, 2 so' atau sanasa so'in atau 3 so'. Nggak banyak isinya. Esa menceritakan bahasanya tahtarifu aidina fihi minal janabati. Tangan kami mengambil air gantian. Tahtarifu gantian. Jadi kami mengambil, Nabi mengeluarkan tangannya. Saya ambil air, Nabi mengeluarkan tangan, Nabi ambil air, saya keluarkan tangan saya. Ini artinya tahtarifu aidina fil ina'i minal janabati. Ketika mengambil air ketika janabat. Ada hukum-hukum yang pertama, perhatikan. Wujubul ihtisal minal janabati ala rajul wal mar'ati. Tentang yang wajib untuk mandi jinabat bagi orang junub baik laki ataupun perempuan. Ini mutlak hukumnya. Yang kedua, perhatikan. Innal ihtisal mar'ati wa rajuli min ina'in wahidin la yu'athir fi taharatil ma'i bil ijma'i. Membuka kemungkinan ketika kita mandi tersebut, tangan kita semua bersentuhan hingga kena air dalam ina bejana tersebut. Loh, kok najis kira-kira? Ini menandakan bahasanya apapun yang ada di tangan kita dalam mandi jinabat dan kena air tidak merubah air tersebut menjadi najis, kecuali namun tempat di antara anak dan kita yang mungkin agak konslet otaknya. Jangan pernah ngalami usia SD bukan seperti saya. Zaman SD saya dulu Pak, konco pun nakal-nakal Pak. Jadi jedingan diuyui Pak. Kurcuk kan tadi. Ya jelas itu najis kali itu. Sing guyu berarti tong ngalami ya, kamu nguyi jeding ya sampeannya. Ini contoh kecil. Misalnya untuk mandi, membuka kemungkinan tangan kita mungkin ada bekas-bekas mani dan sebagainya, itu wajar. Dan ini pertanda bahasanya suami istri mandi di satu inak yang sama tidak menyebabkan apapun yang ada di tangan kita tersebut merubah menjadi najis. Tetap suci, bisa digunakan untuk mandi. Yang ketiga, jawazu an yara kulla wahidin minan zawjaini badal akhar wa auratiha. Diperbolehkan melihat aurat satu sama lain antara pasangan suami istri. Wa huwa dakhilun tahta qawlihi azza wa jalla, dan ini sebagai penguat dari firman Allah dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-5 dan yang ke-6 di mana Allah menyatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Di antara gambar orang beriman yaitu mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka miliki, menjaga auratnya pula. Ayat setelahnya Allah menyatakan illa ala aswajihim, kecuali untuk para istri yang mereka miliki, aw ma malakat aymanu, atau di antara orang-orang yang menjadi budak mereka. Dalam artian seorang suami, seorang laki-laki membuka kemungkinan punya istri banyak atau para budak yang dimiliki, dan budak tersebut adalah miliknya dia dan boleh untuk dikumpuli. Paham dari sini sekilas. Dan maka ketika mereka mengumpuli, otomatis budaknya melihat kemaluannya dia. Lalu menyatakan illa ala aswajihim, kecuali kepada istri-istri mereka miliki, aw ma malakat aymanuhum, atau para budak mereka miliki. Fa inna ghairu malumin, kebutuhan termasuk dalam keadaan dosa di sana. Ini sebagai dalil bahwasanya Aisyah, Maimunah, Ummu Salamah dan istri lainnya melihat auratnya Rasulullah
dan Rasulullah melihat auratnya para istri-istri budak-budak. Wallahu ta'ala alam. Pelajaran yang lain pula, apabila muliakan fil hadithi husnu usratin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahlihi. Dalam kisah ketika Aisyah dan Rasulullah mandi bersama tersebut adalah gambaran keindahan muamalah Nabi bersama keluarga beliau. Wa musyarakatuhu lahum fi ahwalihim wa amalihim, dan keseringan beliau membersamai dalam masalah muamalah keluarga dalam keadaan apapun, dalam pekerjaan apapun. Misalnya contoh, istri masak, tidak ada salahnya suami ikut membantu masak. Istri mandi, gak ada salahnya suami ikut. Istri mandi, gak ada salahnya suami ikut mandi. Mungkin ada pertanyaan Pak Ilmu Lengkap? Silakan Pak. Istri mandi boleh ikut mandi. Nah, di situ yang mandi itu semangat lagi. Bolehkah melakukan hubungan di kamar mandi? Barakallahu fikum. Terkait mandi bersama membuka kemungkinan seorang pasangan atau pasangan itu dua-duanya ada hasad lagi. Apakah boleh melakukan hubungan badan di kamar mandi? Tetap boleh. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita kalian adalah saudara kalian. Boleh kalian datangi terkendak kalian yang kalian mampu di sana, selama dalam satu lubang yang sama dan terhormatnya keadaan di situ. Tapi ngapunten Pak, saya pribadi kurang nyaman berkamar mandi. Walaupun orang punya fantasi macam-macam ya. Dari para sahabat kami menyatakan nggak ada nyamannya, paling enak ya tetap di kasur. Lebih menghormati istri kita, lebih menyamankan istri kita pula, dan lain sebagainya. Nggak bisa beliau juga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah boleh? Tetap boleh hubungan badan di kamar mandi selama tidak